Terungkap isi buku putih Cina soal Taiwan. Segera diserang. Cina mengeluarkan buku putih soal Taiwan pada Rabu. Buku putih itu berjudul Pernyataan Taiwan dan Reunifikasi Cina di Era Baru. Ini menguraikan bagaimana Cina bermaksud untuk mengambil alih pulau itu, mulai dari berbagai insentif ekonomi hingga tekanan militer. Secara rinci mengutip Xinhua, buku putih menegaskan bahwa fakta Taiwan adalah bagian dari Cina. Lalu tekad Partai Komunis Cina atau PKC dan rakyat tirai bambu serta komitmen untuk reunifikasi nasional. Taiwan telah menjadi milik Cina sejak zaman kuno. Pernyataan ini memiliki dasar yang kuat dalam sejarah dan jurisprudensi. Menurut buku putih itu, Resolusi Majelis Umum PBB 2758 adalah dokumen politik yang merangkum prinsip satu Cina, yang otoritas hukumnya tidak diragukan lagi dan telah diakui di seluruh dunia. Prinsip satu Cina mewakili konsensus universal komunis internasional, itu konsisten dengan norma-norma dasar hukum dengan norma-norma dasar hubungan internasional. Tambahnya, kami adalah satu Cina dan Taiwan adalah bagian dari Cina. Ini adalah fakta tak terbantahkan yang didukung oleh sejarah dan hukum. Taiwan tidak pernah menjadi negara. Statusnya sebagai bagian dari Cina tidak dapat diubah. Muat buku itu lagi. Dalam buku itu diuraikan bagaimana ekonomi Taiwan menjadi maju karena hubungan dengan Cina. Adanya kerja sama keduanya selama 7 dekade membawa manfaat bagi warga pulau tersebut. Setelahnya buku putih menyinggung reunifikasi nasional. Belum pernah sebelumnya kita begitu dekat, percaya diri, dan mampu mencapai tujuan permajaan nasional. Hal yang sama berlaku untuk tujuan reunifikasi nasional kita, kata buku putih itu lagi. Namun disebut pula bagaimana hubungan menegang karena Partai Progresif Demokratik Taiwan yang dianggap Beijing sebagai separatis. Cina juga menyebut kekuatan eksternal lain yang mencoba memprovokasi dan kekalahan yang akan didapat jika nekat menentang Cina. Ini adalah hambatan yang harus dihilangkan dalam memajukan proses reunifikasi damai, tambah dokumen itu. Ini telah meningkatkan ketegangan dan konfrontasi lintas selat dan merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Ini bertentangan dengan tren global yang mendasari perdamaian, pembangunan, dan kerjasama yang saling menguntungkan, serta bertentangan dengan keinginan komunitas internasional dan aspirasi semua orang. Tulisnya. Mengandalkan kekuatan eksternal tidak akan menghasilkan apa-apa bagi separatis Taiwan, dan menggunakan Taiwan untuk menahan Cina pasti akan gagal. Roda sejarah bergulir menuju reunifikasi nasional, dan itu tidak akan dihentikan oleh individu atau kekuatan apapun, tegas buku tersebut. Sebelumnya hubungan Cina semakin panas ke Taiwan pasca kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi pada pekan lalu. Kunjungan tersebut menurut Cina berarti pengakuan pada kemerdekaan Taiwan. Cina akhirnya memberi sejumlah sanksi ekonomi ke barang-barang Taiwan. Bukan hanya itu, latihan perang dilakukan sejak Kamis pekan lalu dengan menerjunkan kapal perang jet tempur disertai tembakan rudal. Taiwan juga melakukan latihan serupa pada kemarin, meski menegaskan latihan militer telah diatur sebelumnya dan bukan balasan ke Cina. Operasi serupa akan dilakukan lagi pada Kamis esok dengan tembakan misil selayaknya perang sesungguhnya.